Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa ya? Saya di sini mau berkonsultasi Bu. Akhir-akhir ini tuh saya tuh sering merasa capek banget. Dengan nama siapa? Kelas berapa? Anis Nisa, kelas 12 agama. Baik, untuk penjelasan masalah kamu itu menurut saya itu adalah hal yang menarik. Dikarenakan apa? Ya, semua kelelahan fisik itu tidak dapat dilihat. Artinya apa? Ya, kalau kita lelah tidak semua dapat melihat kelelahan kita. Lantas apa yang kamu sering rasakan hari-hari ini? Saya seperti sering merasa jenuh, tidak fokus, seperti sering patah semangat. Padahal setiap hari saya itu selalu ada kegiatan, tetapi saya itu merasa kegiatan itu sangat menuntut bagi saya. Baik, di sini Ibu akan sedikit membedakan mana itu sibuk dan mana itu seimbang. Sekarang itu banyak seorang siswa SMA yang sangat aktif, tapi mereka tidak memiliki kesehatan secara mental. Kan tadi semua anak SMA itu kurangnya kesehatan mental dikarenakan apa? Banyaknya tuntutan terus meningkat, sedangkan waktu pemulihan dari pikiran mereka itu sama mereka dialihkan sendiri. Halah, cuma itu saja, terus mereka tidak memikirkan tentang kesehatannya mereka sendiri, melainkan juga mental, bagaimana sama mereka itu tidak terjaga. Baik, yang pertama-tama di sini Ibu akan menanyakan kepada kamu, apakah kegiatan sehari-hari kamu? Apakah kamu itu mengikuti organisasi, tuntutan dari luar, dan lain sebagainya? Semuanya Bu, mulai dari sekolah, organisasi, les, dan tuntutan keluarga. Baik, itu tandanya batas kemampuan kamu itu sudah terlampaui ya, karena kan apa? Kamu tadi sudah mengikuti les, organisasi, tuntutan keluarga, dan lain sebagainya. Jadi begini, solusi dari Ibu yang pertama, kamu itu harus pahami secara kritis yang artinya kamu itu harus produktif. Yang dimana di sini produktif itu kamu tidak harus melakukan semuanya dengan benar. Seperti apa? Ya kalau waktunya les, ya les, sekolah, ya sekolah. Kalau jika itu pun dituntut sama keluarga, kita lihat apa itu tuntutannya. Ketika keluarga itu menuntut kita untuk jadi seseorang yang rajin dan pintar, ya sudah kita lakukan, kita belajar sebisanya. Belajar itu boleh, tapi jangan memaksa. Ketika kita itu sudah lelah, ya sudah, kita jangan belajar, kita istirahat dulu. Baik, yang kedua yaitu tentang prioritas hidup. Yang dimana di usia SMA ini kamu harus lebih mengutamakan belajar dan menjaga kesehatan mental. Yang dimana untuk tambahan lainnya seperti les, organisasi, dan lain sebagainya itu seharusnya mendukung sampean itu kedepannya agar lebih mandiri, lebih banyak relasi dan lain sebagainya. Bukannya sampean itu gini, maksud saya itu bukannya sampean ikut les dan organisasi itu cukup menguras tenaganya sampean gitu. Jadi menurut Ibu, kamu harus meninjau kembali. Oh iya, ketika kamu ikut les, apakah ada sesuatu yang terhambat? Jika ikut organisasi, apakah ada yang banyak yang terhambat dan lain sebagainya. Ketika itu semuanya tidak ada yang terhambat, melainkan itu sangat bagus, kamu teruskan saja. Pokok intinya cuma satu, kamu itu harus belajar yang semangat dan menjaga kesehatan mental. Jadi untuk solusi yang ketiga yaitu kamu harus pemulihan diri, yang dimana di sini kamu itu harus istirahat, waktunya organisasi, sekolah, sekolah. Kata-kata di sini adalah pemulihan diri, itu yang artinya kalau ada waktu istirahat, kamu istirahat. Jangan begadang, apalagi insomnia sampai malam, itu tidak baik. Karena apa? Itu adalah mengurangi kesehatan mental. Terus di sini
Yang kelima yaitu tentang pola pikir. Gini, kalau membahas pola pikir ya, semua pola pikir orang itu pasti berbeda-beda. Jangan itu, IQ-nya seorang itu pasti berbeda-beda. Jadi kamu itu cukup berpikir sesuatu yang sebisanya kamu pikirkan. Jangan sampai terlalu paparkan sesuatu yang kamu belum tahu. Cukup belajar, kalau memang tidak bisa ya sudah. Ketika gini, kamu itu sudah tidak tahu, kamu tuh cukup bilang cukup itu saja. Aku sudah gak bisa begitu. Terus kamu itu harus istirahat. Karena apa? Kamu istirahat itu adalah bentuk salah satu menghargai diri kamu sendiri. Dengan adanya istirahat, mental kamu bisa sembuh. Jadi poin yang kelima yaitu kamu harus beradaptasi dengan lingkungan sosial. Kenapa kok demikian? Ketika kamu itu sudah memiliki masalah, kamu jangan dipendam sendiri, melainkan kamu bisa menceritakan masalah tersebut kepada orang sekitar, contohnya seperti teman, orang tua, dan seperti ini juga bisa. Kenapa? Ini adalah bentuk salah satu menceritakan keluh kesah kamu agar tidak melulu seperti itu. Baik, saya simpulkan permasalahannya kamu, bahwasanya kamu ini mengalami gangguan mental. Dan dimana solusinya yaitu salah satu kamu itu harus berpikir produktif. Dimana produktif ini kamu cukup melakukan sebisa mungkin. Jadi ketika kamu itu sudah tidak bisa, ya sudah jangan dilakukan. Contohnya seperti organisasi, ketika kamu tidak bisa mendatangi kegiatan tersebut, ya sudah kamu jangan datang. Itu nyaman kata-kata produktif. Itu tidak melulu yang harus dituntut itu terlunas semua gitu. Jadi ada kalanya kamu itu tidak bisa. Jadi yang kedua yaitu dari sisi prioritas hidup. Jadi gini, kalau mengingat kamu sekarang ini adalah seorang siswa, di mana kewajiban seorang siswa itu harus semangat belajar dan menjaga kesehatan mental. Cukup itu saja. Belajar dan menjaga kesehatan mental. Kegiatan seperti lainnya, seperti les, organisasi, dan lain sebagainya, itu cuman dukungan, bukannya menguras tenaganya kamu. Dan yang ketiga yaitu tentang pemulihan diri. Di sini kamu itu harus banyak istirahat, kayak waktunya istirahat, jangan begadang gitu. Insomnianya itu dikurangi. Dan yang keempat di sini yaitu tentang pola pikir. Dimana pola pikir seseorang itu pastikan berbeda-beda ya. Akhirnya orang juga berbeda-beda. Jadi kamu tidak harus menuntut dirimu seperti orang lain. Ketika kamu bisanya di stuck sini ya sudah di sini. Jangan diusahakan sampai sana. Semua itu berturut-turut, berangsur-angsur, tidak langsung menjadi pintar. Belajar pelan-pelan. Dan yang kelima yaitu dengan adanya dukungan sosial. Dukungan sosial ini seperti apa? Ketika kamu itu memiliki masalah pribadi maupun masalah umum, jangan dipendam sendiri. Kamu bisa menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Seperti siapa? Seperti teman, guru, orang tua, dan bisa juga seperti itu. Terima kasih ya Bu untuk sarannya. Ya, sama-sama. Jadi cukup sampai sini ya. Nanti saya pantau perkembangannya kamu seminggu lagi. Nanti jangan lupa nemuin saya lagi ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama.